Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amara Pradita Julianti, NPM 191063102079, dan teman saya Rosgita, NPM 191063102044, akan menjelaskan mengenai studi kasus yang berjudul Perencanaan dan Pengembangan Guru atau Dosen sebagai Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Formal. Simak videonya ya. Gimana sih agar perencanaan sumber daya manusia terkait guru atau dosen harus disesuaikan dengan strategi tertentu agar tujuan utama dalam memfasilitasi keefektifan lembaga atau instansi dapat tercapai? Nah, Mondi dan Noe mengatakan bahwa pengertian dan strategi perencanaan sumber daya manusia yaitu perencanaan sumber daya manusia sebagai proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia. Dalam hal ini diistilahkan sebagai guru atau dosen untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Sedangkan Eric Vetter dalam Jackson dan Schuller pada tahun 1990 mendefinisikan perencanaan sumber daya manusia atau HR planning sebagai proses lembaga atau instansi atau institusi dalam menentukan pergerakan guru atau dosen dari posisinya saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Perencanaan guru atau dosen dapat diartikan sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan guru atau dosen berdasarkan peramalan pengembangan, pengimplementasian, dan pengendalian kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan perencanaan organisasi agar tercapai jumlah pegawai, penempatan pegawai yang tepat, dan bermanfaat secara ekonomis. Setelah memahami apa itu perencanaan sumber daya manusia, sekarang kalian tahu nggak sih faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi perencanaan tenaga guru atau dosen? Dalam proses perencanaan sumber daya manusia guru atau dosen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada lingkungan eksternal, di mana perubahan-perubahan lingkungan sulit diprediksi dalam jangka pendek dan kadang-kadang tidak mungkin diperkirakan dalam jangka panjang. Terus, apa aja sih yang termasuk dalam lingkungan eksternal? Yang pertama ada pengembangan ekonomi, yaitu mempunyai pengaruh yang sangat besar tapi sulit diestimasi. Contohnya, tingkat inflasi, pengangguran, dan tingkat bunga sering merupakan faktor penentu kondisi bisnis yang dihadapi lembaga atau institusi atau instansi. Yang kedua, kondisi sosial, politik, hukum yang mempunyai implikasi pada perencanaan sumber daya manusia guru atau dosen melalui berbagai peraturan di bidang personalia, perubahan sikap dan tingkah laku, dan juga sebagainya. Yang ketiga, perubahan-perubahan teknologi. Nah, sekarang ini tidak hanya sulit diramalkan tetapi juga sulit untuk dinilai. Pengembangan komputer secara dahsyat merupakan contoh jelas bagaimana perubahan teknologi menimbulkan gejolak pada guru atau dosen. Yang terakhir yaitu para pesaing, merupakan suatu tantangan eksternal lainnya yang akan mempengaruhi permintaan guru atau dosen. Contohnya itu pembajakan. Sebagai manajer atau pimpinan akan memaksa lembaga instansi atau institusi untuk selalu menyiapkan penggantinya melalui antisipasi dalam perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu keputusan-keputusan lembaga instansi atau institusi. Berbagai keputusan pokok lembaga, institusi, atau instansi mempengaruhi permintaan guru atau dosen. Yang pertama, rencana strategis lembaga instansi atau institusi adalah keputusan yang paling berpengaruh. Ini mengikat lembaga, instansi, atau institusi dalam jangka panjang untuk mencapai sasaran-sasaran seperti tingkat pertumbuhan lembaga, siswa atau mahasiswi baru, atau segmen pasar baru. Sasaran-sasaran tersebut menentukan jumlah dan kualitas guru atau dosen yang dibutuhkan di waktu yang akan datang. Yang kedua, dalam jangka pendek, para perencanaan menerjemahkan rencana-rencana strategi menjadi operasional dalam bentuk anggaran. Besarnya anggaran adalah berpengaruh jangka pendek yang paling berarti pada kebutuhan guru atau dosen. Yang ketiga, forecast lulusan atau alumni. Dan penerapan program-program pengajaran sehari-hari meskipun tidak setepat anggaran juga menyebabkan perubahan kebutuhan personalia jangka pendek. Yang ketiga, perluasan usaha berarti kebutuhan guru atau dosen baru. Dan yang terakhir, reorganisasi atau perancangan kembali pekerjaan-pekerjaan dapat secara radikal merubah kebutuhan dan memerlukan berbagai tingkat keterampilan yang berbeda dari guru atau dosen di masa yang akan datang. Yang terakhir ada faktor-faktor persediaan sumber daya manusia oleh kegiatan-kegiatan personalia pensiun. Permohonan berhenti, terminasi, dan kematian semuanya menaikkan kebutuhan personalia.
Data masa lalu tentang faktor-faktor tersebut dan tren perkembangannya bisa berfungsi sebagai pedoman perencanaan yang akurat bagi kebutuhan tenaga kerja guru atau dosen. Selanjutnya ada manfaat dari sumber daya manusia terhadap guru atau dosen. Apa aja sih manfaat perencanaan sumber daya manusia terhadap guru atau dosen? Yang pertama, lembaga atau instansi atau institusi, yaitu memanfaatkan guru atau dosen yang ada dalam lembaga secara lebih baik. Yang kedua, Standard Operating Procedure atau SOP, yaitu pedoman kerja yang telah dimiliki suasana kerja kondusif, perangkat kerja sesuai dengan tugas masing-masing tenaga pengajar telah tersedia, adanya jaminan keselamatan kerja dan sebagainya. Yang ketiga, produktivitas, yaitu memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh tenaga pengajar. Yang keempat, perencanaan tenaga pengajar berkaitan dengan penentuan kebutuhan tenaga pengajar di masa depan. Yang kelima, dengan adanya informasi ini akan mempermudah manajemen melakukan perencanaan sumber daya manusia secara cepat. Yang keenam, berdasarkan bahan yang diperoleh dan penelitian yang dilakukan untuk kepentingan perencanaan sumber daya manusia, guru atau dosen. Yang ketujuh, pengadaan guru atau dosen baru guna memperkuat tenaga pengajar yang sudah ada demi meningkatkan kemampuan, pencapaian tujuan, dan berbagai perencanaan dan pengembangan sasarannya. Yang kedelapan, dengan adanya data perencanaan tenaga pengajar di samping, mempermudah cari calon guru atau dosen yang cocok dengan kebutuhan. Yang kesembilan, acuan dalam penyusun program pengembangan guru atau dosen. Selanjutnya, bagaimana penyelesaian teknik dan strategi perencanaan guru atau dosen? Dalam proses rekrutmen dan perencanaan karir dapat diimplementasikan yang pertama, rekrutmen identifikasi. Yang kedua, perencanaan karir. Sedangkan evaluasi perencanaan sumber daya manusia, teknik-teknik yang dapat digunakan dalam evaluasi perencanaan guru atau dosen meliputi yang pertama, audit sederhana terhadap sasaran. Apakah memenuhi tujuan, kekosongan terisi, biaya berkurang, dan sebagainya. Yang kedua, evaluasi sebagai bagian dari tinjauan prosedur lembaga atau instansi atau institusi lain sesuai standar penggunaannya. Proses dalam perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan guru atau dosen sehingga lembaga atau instansi atau institusi dapat mencapai tujuannya. Kepentingan perencanaan sumber daya manusia ada 3 kepentingan dalam perencanaan guru atau dosen atau SDM, yaitu yang pertama kepentingan guru atau dosen itu sendiri, yang kedua kepentingan lembaga atau instansi atau institusi, yang ketiga kepentingan nasional. Selanjutnya ada komponen-komponen perencanaan sumber daya manusia. Terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu tujuan. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah menghubungkan guru atau dosen yang ada untuk kebutuhan lembaga atau instansi atau institusi pada masa yang akan datang untuk menghindari mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, perencanaan lembaga atau instansi atau institusi merupakan aktivitas yang dilakukan lembaga atau instansi atau institusi untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan lembaga atau instansi atau institusi.
Dalam perencanaan terdapat syarat-syarat, yaitu syarat-syarat perencanaan guru atau dosen. Yang pertama, harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. Yang kedua, harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. Yang ketiga, harus mempunyai pengalaman luas tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan SDM. Yang keempat, harus mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa mendatang. Yang kelima, mampu memperkirakan meningkatkan SDM dan teknologi masa depan. Yang keenam, mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuan pemerintah. Kendala-kendala perencanaan guru atau dosen. Yang pertama, standar kemampuan guru atau dosen terhadap kemampuan SDM yang pasti belum ada. Akibatnya informasi kemampuan guru atau dosen hanya berdasarkan ramalan-ramalan atau prediksi saja yang sifatnya subjektif. Yang kedua, guru atau dosen sebagai makhluk hidup tidak dapat dikuasai sepenuhnya seperti mesin. Yang ketiga, situasi guru atau dosen, persediaan, mutu, dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan guru atau dosen. Yang keempat, kebijaksanaan perburuhan pemerintah atau peraturan seperti kompensasi, jenis kelamin, WNA, dan kendala lain dalam PSDM untuk membuat perencanaan yang baik dan tepat. Kesimpulannya yaitu perencanaan sumber daya manusia memberikan petunjuk masa depan, menentukan di mana guru atau dosen diperoleh, kapan guru atau dosen dibutuhkan, dan pelatihan dan pengembangan jenis apa yang harus dimiliki oleh guru atau dosen. Melalui rencana suksesi jenjang karir guru atau dosen dapat disesuaikan dengan kebutuhan perorangan yang konsisten dengan kebutuhan suatu organisasi. Proses perencanaan dan strategi ISDM adalah alat yang digunakan untuk membantu organisasi untuk mengantisipasi dan mengatur penawaran dan permintaan sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia ini memberikan arah secara keseluruhan mengenai bagaimana kegiatan sumber daya manusia akan dikembangkan dan dikelola. Pengembangan rencana sumber daya manusia merupakan rencana jangka panjang. Nah, jadi gimana nih setelah mendengarkan penjelasan mengenai perencanaan dan pengembangan guru atau dosen sebagai sumber daya manusia di lembaga pendidikan formal? Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Sebelum tutup video ini, saya ingin menyampaikan quotes dari Buya Hamka. Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menentukan kesempatan untuk berhasil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.